Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hidayati Islami, mahasiswa program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Intensitas Curah Hujan dan Kontribusi Aktivitas Kendaraan terhadap Konsentrasi PM25 di Jakarta Pusat. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah polusi udara yang merupakan salah satu permasalahan di DKI Jakarta akibat tingginya aktivitas kendaraan, sehingga berpotensi dalam penyebaran PM25. PM25 merupakan polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Semakin sedikit jumlah PM25, kualitas udara menjadi lebih sehat. Salah satu mekanisme untuk menghilangkan partikulat yang ada di udara adalah hujan, karena akan adanya proses deposisi basah. Pada penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan penelitian dari Sun dan Zhou pada tahun 2019 di Beijing, mengatakan bahwa perbedaan jumlah partikel akibat terjadinya hujan itu kecil, bahkan konsentrasi partikulat justru meningkat. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Virgianto di Jakarta Pusat pada tahun 2021 mengatakan curah hujan kurang dari 5 mm per jam dapat meningkatkan konsentrasi PM25 di Jakarta Pusat. Maka dari itu didapatkan rumusan masalah penelitian ini diantaranya Jakarta yang memiliki permasalahan dalam hal pencemaran udara akibat tingginya aktivitas kendaraan, dan salah satu mekanisme removal polutan adalah hujan. Perbedaan intensitas curah hujan memiliki efektivitas penurunan konsentrasi PM25 yang berbeda. Seperti pada penelitian sebelumnya, di mana curah hujan kurang dari 5 mm per jam dapat meningkatkan konsentrasi PM25 di Jakarta Pusat, tetapi masih belum mempertimbangkan laju emisi akibat aktivitas kendaraan pada saat kejadian hujan. Maka dari itu, akan dianalisis pengaruh curah hujan dengan intensitas yang berbeda dan aktivitas kendaraan sebagai sumber polutan utama terhadap perubahan konsentrasi PM25 di Jakarta Pusat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data konsentrasi PM25 yang bersumber dari Nafas Indonesia, intensitas curah hujan dari GSMAP, kecepatan angin dari BMKG, dan volume kendaraan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan resolusi temporal 1 jam dan pengamatan titik periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Selanjutnya untuk metode yang digunakan. Yang pertama, melakukan analisis karakteristik PM25 di Jakarta Pusat dengan melihat pola diurnal dan harian, lalu melakukan analisis pengaruh aktivitas kendaraan terhadap konsentrasi PM25. Selanjutnya, melakukan analisis pengaruh curah hujan terhadap konsentrasi PM25 dengan melihat variasi bulanannya, lalu berdasarkan intensitasnya dan removal efek yang dihasilkan dengan ketentuan tertentu, yaitu kejadian hujan tidak memiliki kecepatan angin yang lebih dari 3 meter per second. Hal ini didasari dari penelitian Zhou, dan kategori intensitas curah hujan dari BMKG. Lalu analisis intensitas curah hujan dan aktivitas kendaraan terhadap konsentrasi PM25 menggunakan analisis regresi dan korelasi. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, karakteristik PM25 berdasarkan pola diurnal. Konsentrasi PM25 terlihat tinggi pada pagi hari, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8, lalu mengalami penurunan hingga konsentrasi terendah berada pada sore hari, yaitu pukul 16. Lalu kembali terjadi peningkatan hingga dini hari. Ketika dilihat secara harian, konsentrasi PM25 di stasiun Gondangdia dan Menteng lebih tinggi pada saat weekend dan berbanding terbalik di stasiun Menteng di mana lebih tinggi pada saat weekday. Selanjutnya, pengaruh aktivitas kendaraan terhadap konsentrasi PM25. Secara bulanan, terlihat bahwasannya konsentrasi PM25 bulanan tidak selalu meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas kendaraan. Seperti pada bulan Juli, di mana aktivitas kendaraan sangat rendah karena adanya PPKM darurat. Tetapi pada bulan Juli tersebut merupakan bulan dengan konsentrasi PM25 tertinggi. Sedangkan untuk pola harian, aktivitas kendaraan cenderung tinggi pada saat weekday dibandingkan pada saat weekend. Hal ini sama seperti pola konsentrasi PM25 yang ada di stasiun Menteng. Lalu aktivitas kendaraan mengalami laju peningkatan pada pagi hari pukul 7 hingga 8. Selanjutnya, untuk pengaruh curah hujan terhadap konsentrasi PM25. Berdasarkan variasi bulanannya, terlihat bahwasannya saat curah hujan tinggi, konsentrasi PM25 cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh curah hujan terhadap konsentrasi PM25 yang juga diperkuat dengan nilai korelasi sebesar negatif 0,6. Lalu selanjutnya, melihat bagaimana konsentrasi PM25 berdasarkan intensitas yang berbeda. Secara keseluruhan, dilihat dari rata-rata tahunan, semakin tinggi curah hujan, konsentrasi PM25 menjadi lebih rendah. Tapi ketika dilihat per bulan, tampak lebih berbeda. Hal ini bisa diakibatkan karena adanya pengaruh lain, seperti faktor bulanan meteorologi, juga banyak sampel kejadian hujan harian.
Berikut adalah analisis removal effect PM25 dari kejadian hujan. Yang pertama, membandingkan bagaimana kondisi konsentrasi PM25 saat hari adanya hujan dengan hari tanpa adanya hujan. Terlihat bahwasannya saat hujan, konsentrasi PM25 lebih rendah dibandingkan saat tidak adanya hari hujan. Hal ini menandakan bahwasannya adanya removal effect oleh kejadian hujan. Lalu dilihat bagaimana removal effect terhadap intensitas curah hujan. Secara keseluruhan, terlihat semakin besar intensitas curah hujan, removal effect yang dihasilkan semakin efisien. Tetapi, pada intensitas yang rendah, yaitu kurang dari 5 mm per jam, efisiensi removal effect sangat bervariasi dari bernilai negatif, yang berarti tidak adanya removal effect, justru meningkatkan konsentrasi PM25, hingga yang bernilai positif yang menandakan adanya removal effect. Hubungan antara intensitas curah hujan dengan removal effect terbilang cukup, dengan besar korelasi 0,37. Lalu removal effect dilihat berdasarkan intensitasnya. Pada saat kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan dan ringan, removal effect sangat bervariasi di mana dapat terjadi peningkatan maupun penurunan PM25. Hal ini juga ditunjukkan bahwasannya hubungan intensitas curah hujan sangat ringan terhadap removal effect sangat rendah dengan nilai korelasi yang mendekati 0. Sedangkan pada saat kejadian hujan lebat dan sangat lebat, removal effect menjadi semakin efisien. Selanjutnya, removal effect yang ditinjau dari konsentrasi awal PM25 sebelum kejadian hujan beserta intensitas curah hujan. Terlihat saat konsentrasi awalnya rendah dan terjadinya hujan dengan intensitas ringan dan sangat ringan, konsentrasi PM25 justru meningkat. Semakin tinggi konsentrasi awal dan curah hujan, removal effect juga menjadi semakin efisien. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat konsentrasi PM25 rendah, di mana kerapatan PM25 menjadi lebih renggang, sehingga proses deposisi basah menjadi tidak efisien. Tetapi sumber polutan seperti aktivitas kendaraan tetap memberikan sumbangan polutan yang mengakibatkan naiknya konsentrasi PM25. Lalu dianalisis bagaimana laju PM25 dan laju kendaraan pada saat terjadinya hujan, yang dibagi per waktu. Pada pagi hari, konsentrasi PM25 mengalami peningkatan saat kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan dan ringan dengan kontribusi sebesar 26% dan 12% dibandingkan penurunan PM25 akibat kejadian hujan yang berkontribusi sebesar 7% dan 0,7%. Sedangkan pada saat kejadian hujan dengan intensitas sedang, konsentrasi PM25 mengalami penurunan walaupun laju kendaraan meningkat, dikarenakan intensitas curah hujan sedang lebih memberikan pengaruh terhadap penurunan konsentrasi PM25 dengan kontribusi sebesar 48%, dibandingkan kontribusi peningkatan PM25 akibat kenaikan laju kendaraan yang bernilai 30%. Sedangkan pada siang hari, konsentrasi PM25 mengalami penurunan saat kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan hingga sedang, seiring dengan penurunan laju kendaraan. Sedangkan pada saat kejadian hujan dengan intensitas lebat, konsentrasi PM25 tetap mengalami penurunan walaupun laju kendaraan meningkat. Hal tersebut dikarenakan intensitas curah hujan lebat lebih memberikan pengaruh terhadap penurunan konsentrasi PM25 dengan kontribusi sebesar 82%. Pada sore hari, konsentrasi PM25 mengalami peningkatan yang sangat rendah saat kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan dan sedang, tetapi laju kendaraan mengalami penurunan. Lalu saat kejadian hujan dengan intensitas ringan dan lebat, konsentrasi PM25 mengalami penurunan seiring dengan laju kendaraan yang menurun. Pada sore hari, faktor intensitas curah hujan dan aktivitas kendaraan terhadap laju konsentrasi PM25 sangat kecil, yang ditandai dengan nilai koefisien determinasi pada saat kejadian hujan sangat ringan hingga lebat berturut-turut sebesar 2%, 1,7%, 7,3%, dan 24% di wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2021, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Pada malam hari, konsentrasi PM25 mengalami peningkatan yang sangat rendah saat kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan hingga sedang, tetapi laju kendaraan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya faktor lain yang menyebabkan peningkatan konsentrasi PM25 pada malam hari. Pada dini hari, konsentrasi PM25 mengalami penurunan saat kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang seiring dengan penurunan laju kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kejadian hujan dengan intensitas sedang dan lebat mempengaruhi penurunan konsentrasi PM25, sedangkan intensitas sangat ringan dan ringan, removal effect cukup bervariasi, di mana dapat meningkatkan maupun menurunkan konsentrasi PM25. Konsentrasi PM25 dapat meningkat saat hujan dengan intensitas sangat ringan hingga ringan saat konsentrasi awal PM25 sebelum kejadian hujan bernilai rendah. Yang kedua, peningkatan konsentrasi PM25 pada kejadian hujan dengan intensitas sangat ringan dan ringan di pagi hari diiringi dengan peningkatan laju kendaraan. Akan tetapi, pada sore dan malam hari, penurunan laju kendaraan saat kejadian hujan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan konsentrasi PM25. Sekian hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.